Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membacakan makalah kami yang berjudul Sistem Ekonomi dalam Islam. Sebelumnya, saya Endan Nuryanti dengan NIM 2106411000090 dan teman-teman saya. Saya Khuriatnisa dengan NIM 2106411000073. Perkenalkan, nama saya Eva Dijayati dengan NIM 2106411000074. Saya Ika Febrianti dengan NIM 2106411000075. Perkenalkan, nama saya Novasya Ayu Wulan Suci dengan NIM 2106411000076. Baik, makalah ini memuat 4 topik. Yang pertama adalah konsep dasar ekonomi Islam. Yang kedua adalah sumber hukum dalam ekonomi Islam. Yang ketiga adalah konsep dasar uang. Dan yang keempat adalah dinar dan dirham. Untuk topik pertama, konsep dasar ekonomi Islam akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya, Khairiyatun Nisa. Kepada Khairiyatun Nisa, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan subbab pertama tentang konsep dasar ekonomi Islam. A. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi solutif yang mampu menjawab kegagalan yang terdapat pada sistem ekonomi konvensional baik kapitalis maupun sosialis dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat. Ekonomi Islam juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku dari setiap individu dalam beraktivitas ekonomi yang dituntut untuk sesuai dengan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah atau tujuan syariah. B. Prinsip ekonomi Islam. Prinsip yang pertama yaitu prinsip tauhid atau persaudaraan. Prinsip tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan prinsip persaudaraan menggambarkan hubungan sesama manusia dalam menjalin kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Kedua, prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, setiap individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi. C. Prinsip distribusi kekayaan yang adil. Proses distribusi kekayaan dalam Islam melalui mekanisme pendistribusian kekayaan yang adil. C. Tujuan ekonomi Islam. A. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. B. Memastikan kesejahteraan kesempatan untuk semua orang. C. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana. D. Mendistribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. E. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral. Dan F. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. D. Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam ekonomi Islam. 1. Melarang riba di dalam aktivitas ekonomi. Dalam Al-Quran dan Sunnah, agama Islam melarang praktik riba dalam bentuk apapun. Kedua, menerapkan mudharabah dalam perekonomian. Pola kerja mudharabah yaitu dengan cara memberikan kesempatan yang sama baik kepada pemilik modal maupun pengelola dalam menjalankan aktivitas perekonomian. 3. Melarang adanya israf atau berlebihan. Perbuatan israf atau berlebihan merupakan perbuatan setan. D. Konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan atas kebutuhan dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubaziran. E. Kehadiran suatu instansi yang digunakan sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. E. Nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi pembentukan ekonomi Islam.
A. Adanya asas suka sama suka. Asas suka sama suka merupakan rasa kerelaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menjalankan sistem perekonomian. B. Asas keadilan. Dalam ekonomi Islam, keadilan termasuk dalam memberikan akses atau kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. C. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Transaksi yang mengandung unsur riba, maisyil, dan gharar menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. D. Asas tolong-menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi Islam tidak terdapat unsur pemerasan dan eksploitasi seperti pada ekonomi kapitalis. F. Bentuk kerangka institusi dalam ekonomi Islam. A. Kepemilikan dan kebebasan untuk berusaha dan berkreasi sangat dihargai, tetapi tetap mendapat batasan-batasan agar tidak merugikan pihak lain. B. Usaha gabungan haruslah menjadi landasan utama dalam bekerja sama, di mana sistem bagi hasil dan sama-sama menanggung resiko yang mungkin ditimbulkan. C. Konsultasi dan musyawarah haruslah menjadi landasan utama dalam mengambil keputusan publik. D. Negara bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur setiap individu dalam rangka mencapai tujuan ekonomi Islam. Baik, terima kasih Nisa. Untuk topik yang kedua, sumber hukum dalam ekonomi Islam akan dibacakan oleh teman saya, Eva Dwi Jayati. Kepada Eva, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab kedua yaitu sumber hukum dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam. Karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Al-Quran tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungannya antara penciptanya. Al-Quran juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material, dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat, dan ganjaran atau hukuman. Jadi, Al-Quran tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan, tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial secara lengkap. Sumber hukum yang kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah atau yang sering disebut juga al-hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takdirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang al-hadis disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kepada para sahabat Nabi. Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran sebagaimana dirumuskan dalam 3 hal, yaitu sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujamal. Yang kedua yaitu sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nas Al-Quran, seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah suatu hukum, sumber hukum yang ketiga yang merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cendekiawan. Perbedaan ijma terletak pada kenyataan bahwa sunnah pada pokoknya terbatas pada ajaran Nabi SAW. Diperluas oleh sahabatnya, sedangkan ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi. Ada pula syarat menjadi mujtahid, yaitu memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, sunnah, masalah ijma sebelumnya. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Yang ketiga, menguasai ilmu bahasa Arab.
Sumber hukum yang terakhir yaitu ijtihad dan qiyas. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan dengan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan oleh para ahli agama Islam. Sedangkan qiyas merupakan mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dan hukum suatu peristiwa yang ada nasnya lantaran adanya persamaan ilat hukumnya dari kedua peristiwa tersebut. Adapun unsur-unsur yang harus ada pada qiyas, yaitu yang pertama ada mahis alaihi atau tempat menganalogikan sesuatu kepadanya atau sering disebut dengan istilah as. Limit, Ra. Udah selesai atau belum? Udah, Tarek. Adapun unsur-unsur yang harus ada pada qiyas, yaitu yang pertama mahis alaihi atau tempat menganalogikan sesuatu kepadanya. Yang kedua ada mahis atau sesuatu yang akan dihiaskan atau sering disebut furu, sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan ashal. Yang ketiga yaitu al-ashal, yaitu hukum yang ada pada ashal yang ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum ini juga akan diterapkan pada furu. Yang terakhir yaitu ilat, yaitu sifat yang mendasar ditetapkannya hukum. Apabila ilat dan furu sama, maka hukum keduanya juga sama. Terima kasih Eva. Untuk selanjutnya, topik ketiga, konsep dasar uang akan dibacakan oleh teman saya, Ika Febrianti. Kepada Ika, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, pengertian. Uang merupakan perantara yang digunakan untuk mengukur barang dan tenaga. Dalam ekonomi Islam, uang secara etimologi berasal dari kata al-naqdu dan nukut. Al-naqdu yang berarti baik dari dirham yang menyatakan tunai dan kata nukut menunjukkan uang. Uang diciptakan untuk memperlancar proses tukar-menukar barang atau tenaga dan menetapkan nilai yang wajar. Agar uang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, maka harus memiliki syarat teknis di antaranya. Yang pertama, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang kedua, mudah dibawa. Dan yang ketiga, tahan lama dan tidak mudah rusak. Dan yang keempat, nilainya relatif kecil. Yang kelima, terdiri atas berbagai nilai nominal. Yang keenam, jumlahnya tidak berlebihan. Selanjutnya, fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai alat tukar modern untuk mendapatkan suatu barang. Uang dibedakan menjadi dua, yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang diantaranya sebagai alat tukar, sebagai pengukur nilai, dan sebagai penyimpan nilai. Fungsi turunan uang diantaranya sebagai alat sah pembayaran, sebagai aset atau penimbun kekayaan, dan sebagai alat pendorong. Selain itu, uang juga berperan sebagai ukuran harga, di mana uang berperan sebagai alat pengukur nilai suatu barang yang digunakan untuk proses transaksi agar lebih mudah. Selanjutnya, uang berperan sebagai media penyimpan nilai, di mana setiap manusia berperan untuk menabung yang digunakan sebagai investasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, uang sebagai standar pembayaran. Di sini, uang sebagai satuan hitung yang disimpan dengan nilai.
Sampai saat ini, uang berperan sebagai rincian pembayaran terhadap barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis uang. Yang pertama, uang barang. Uang barang yang disebut juga dengan barter merupakan alat tukar yang memiliki nilai barang dapat dimanfaatkan untuk proses transaksi jual beli, di mana uang barang yang dinyatakan sebagai uang. Uang barang ini berlangsung lama sebagai alat transaksi. Selanjutnya, uang logam, di mana kemajuan sejarah uang barang berkembang sebagai uang logam. Uang logam pertama kali dikembangkan oleh masyarakat Yunani. Dan selanjutnya, uang kertas. Penggunaan uang kertas digunakan sampai saat ini. Uang kertas pertama kali digunakan masyarakat Cina pada tahun 910 Masehi. Kelebihan uang kertas dalam perekonomian antara lain biaya penerbitan relatif murah daripada uang logam. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ika. Untuk topik yang terakhir, yaitu dinar dan dirham, akan dibacakan oleh teman saya, Novasya Ayu Wulan Suci. Kepada Nova, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinar dan juga dirham. Yang pertama terdapat sejarah dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini merupakan mata uang dengan standar logam. Kata dinar sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu denarius, yang berarti mata uang yang terbuat dari emas, yang mempunyai standar setara dengan 4,23 gram emas 22 karat. Kemudian dirham berasal dari kata drachma, yang artinya mata uang yang terbuat dari perak, dan mempunyai standar dirham setara dengan 2,9795 gram perak murni. Dinar dan dirham yang diterapkan dalam aktivitas perekonomian sebagai alat tukar dimulai sejak datangnya Islam. Dinar dan dirham ini mulai diperkenalkan oleh Julius Caesar dari Romawi sekitar tahun 46 sebelum Masehi. Julius Caesar ini juga menjelaskan bahwa konversi dari uang emas ke uang perak memiliki standar perbandingan 1:12. Nah, pada masa sebelum kedatangan Islam, dinar ini merupakan uang yang dipergunakan dalam transaksi perdagangan. Bangsa Arab telah menggunakan dinar dan juga dirham dari hasil perdagangan dari negara-negara sekitar. Para pedagang jika pulang dari berdagang dari Syam, membawa dinar emas Romawi, dan juga dari Irak akan membawa dirham dari Persia. Berdasarkan fakta sejarah yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa mata uang Islam pada zaman dahulu adalah dinar dan dirham. Rasulullah SAW dalam memimpin negara mengakui berbagai transaksi yang menggunakan dinar Romawi dan juga dirham Persia, serta standar yang telah ditentukan di kalangan kaum Quraisy. Kemudian sepanjang hidup Rasulullah dan era kekhalifahan, kaum muslimin terus menggunakan dinar dan perak dalam bentuk cap dan gambar aslinya. Kemudian untuk mencegah terjadinya penipuan atas perilaku transaksi, maka mereka lebih suka menggunakan standar timbangan khusus yang telah mereka miliki, yaitu auqiyah, nash, miskal, atau biasa berat pokok yang setara 22 kirot kurang 1 habbah, kemudian dirham, danik, kirot, dan habbah. Kemudian pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan,
telah dicetak mata uang dengan mengikuti gaya dirham Persia dengan merubah pada tulisan yang tercantum pada mata uang tersebut. Sedikit perubahan pada mata uang dirham yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar. Umar menambahkan lafaz basmalah yang terletak pada tepi lingkaran dengan huruf Arab gaya Kufi, serta diberikan tambahan gambar yang bertuliskan Hamdalah dan Muhammad Rasulullah. Mata uang Khalifah Islam yang mempunyai kecirian khusus baru dicetak pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, tetapi peredarannya sangat terbatas karena kondisi politik pada masa tersebut. Pada masa pemerintahan, Bani Mamluk mengalami situasi di mana beredar banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan. Ketika pemerintahan tersebut beredar 3 jenis mata uang, yaitu dinar yang terbuat dari emas, kemudian dirham dari perak, dan fulus dari tembaga. Dinar pada masa pemerintahan Bani Mamluk beredar dengan sangat terbatas. Peredaran dirham kadang-kadang menghilang, kemudian peredaran fulus yang menjadi sangat luas. Peristiwa ini yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang dengan kualitas yang rendah akan mendorong keluarnya uang dengan kualitas yang baik. Berdasarkan perkembangan sejarah ini, terdapat 3 mata uang yang pernah dipergunakan dalam pemerintahan Islam pada masa itu, yaitu dinar, dirham, dan juga fulus. Penggunaan dinar dan dirham menciptakan suatu stabilitas dalam perekonomian pada masa pemerintahan Islam saat itu, meskipun mengalami kesulitan jika harus menggunakannya untuk interaksi yang kecil. Kemudian hal tersebut yang menjadikan mata uang baru yaitu fulus yang ada pada awalnya dapat membantu mendorong perekonomian. Namun, penggunaan fulus sebagai mata uang mengakibatkan instabilitas dalam perekonomian pada saat itu. Terdapat keuntungan penggunaan dinar sebagai mata uang emas pada zaman dahulu, yaitu yang pertama, sistem uang emas akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, yaitu masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan, dan juga perekonomian. Kemudian dalam sistem uang emas, bank-bank pusat dan pemerintahan tidak mungkin memperluas peredaran uang kertas, karena secara umum uang kertas tersebut dapat diturunkan menjadi emas dengan harga tertentu. Kemudian yang ketiga, emas merupakan alat tukar yang tepat karena mempunyai nilai yang stabil di setiap negara. Yang keempat, penggunaan dinar dan juga dirham akan menciptakan sistem moneter yang adil dan berjalan secara harmonis dengan sektor real. Hal tersebut menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat pada harga yang lebih rendah dan terjangkau. Terus yang terakhir ada berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan juga kesenjangan sosial dengan sendirinya menurun dan bahkan menghilang. Kemudian yang C, terdapat juga dampak penggunaan dinar dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar dan akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia, terutama perdagangan internasional. Kehadiran dinar ini dapat menghapus setiap resiko yang ditimbulkan dari nilai tukar, dikarenakan dinar adalah mata uang yang memiliki nilai stabil dan menguntungkan. Kemudian yang kedua ada penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan arbitrasi terhadap mata uang nasional. Dan yang terakhir ada penggunaan uang dinar dalam perdagangan internasional akan mengurangi kekuasaan dengan sistem perdagangan uang. Dinar yang digunakan dapat mengurangi ketergantungan negara berkembang termasuk negara miskin terhadap perekonomian negara maju. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nova. Dari keempat topik yang sudah dibacakan dan dijelaskan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah 1.
Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi solutif yang mampu menjawab kegagalan yang terdapat pada sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis, dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat. Yang kedua, sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Ijtihad, dan Qiyas. Yang ketiga, ekonomi Islam menyatakan secara etimologis, uang berasal dari kata al-naklu. Al-naklu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan bisa diartikan dengan tunai. Yang keempat, dinar dan dirham merupakan mata uang dengan standar logam. Kata dinar berasal dari bahasa Yunani, denarius, yang berarti mata uang yang terbuat dari emas. Sedangkan dirham berasal dari kata drakma, yang artinya mata uang yang berasal dari perak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan atau pelafalan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.